Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di sejumlah daerah. Selain stok ketersediaan barang yang kosong, harga minyak juga meroket. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan kebutuhan masyarakat ini pasti akan meningkat juga ya. Dengan kondisi seperti ini, lalu bagaimana situasi di Pasar Tomang Barat, Jakarta? Kita langsung ajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan rekan kami Naila Husna yang pagi ini sudah ada di lokasi. Naila, silakan bisa diceritakan bagaimana pantauan stok minyak goreng ataupun harga kebutuhan pokok jelang Ramadan di Pasar Tomang saat ini. Halo Marvin, Maria dan juga pemirsa. Benar sekali tadi Maria apa yang Anda katakan. Sebentar lagi nih, beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Namun setiap tahunnya seperti menjadi dilema begitu ya. Harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik jelang bulan suci Ramadan. Nanti akan turun saat bulan puasa dan naik lagi jelang Lebaran. Seperti itu yang dihadapi juga oleh para pedagang di sejumlah pasar tradisional. Nah, saat ini saya berada di Pasar Tomang Barat, wilayah Jakarta Barat, Marvin dan juga Maria. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai harga komoditas kebutuhan pokok apa saja sih yang mengalami kenaikan jelang Ramadan, yang masih menjadi ironi bagi seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya juga bagi para pedagang di sini adalah kelangkaan ya stok minyak goreng di pasaran, terutama minyak goreng curah yang saat ini juga harganya dikatakan cukup tinggi dari apa yang sebelumnya ditetapkan, dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah ya melalui peraturan Kementerian Perdagangan nomor 11 tahun 2022. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan adalah Rp14.000 ya sebelumnya untuk minyak goreng curah. Nah, apakah di pasaran ini harganya sesuai atau melambung naik karena di sejumlah wilayah di daerah-daerah di tanah air begitu harganya bahkan melambung di atas Rp20.000. Kenapa minyak goreng curah yang menjadi perhatian saat ini? Karena minyak goreng kemasan harganya bisa dibilang sudah tidak wajar begitu ya. Maka pembeli beralih ke minyak goreng curah. Nah, untuk mengetahui harga minyak goreng curah di salah satu pasar tradisional di Pasar Tomang Barat ini, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang dari minyak goreng curah. Halo Pak Jack, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Jack, jual minyak goreng curah harganya berapa sekarang? 16.000 per liter. 16.000. Itu di luar kemasan. Jadi kalau kita kemas dalam botol begini, ini botolnya tambah Rp2.000. Jadi 18.000. Kalau untuk jerigen 2 liter, jerigennya ini 6.000. Coba saya pengen lihat Pak untuk yang minyak goreng yang 1 liter. Ini yang 2 liter, ini yang 1 ini liter. 1 liter ya. Nah, jadi pemirsa ini namanya minyak goreng curah ya. Artinya tidak ada kemasan, tidak ada merek dan juga tidak ada dari jerigenan. Sudah ditetapkan oleh peraturan Kementerian Perdagangan ya, nomor 6 tahun 2022 tentang perbedaan minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan. Dimana kalau minyak goreng curah dan kemasan perbedaannya adalah terdapat pada proses penyaringannya ya Pak ya. Nah, ini Bapak jual, harga ini sebetulnya sudah turun dari sebelumnya atau bagaimana? Kan sebetulnya dari periode pertama itu naik. Pertama kita jual cuma 14. Nah, karena pengambilan hanya 11 ribuan. Minggu kemarin itu pengambilan udah hampir 16. Jadi 245 per jerigen sebanyak isi 18 liter. Jadi modalnya 15.600-an. Modal aja udah 15.600, jadi nggak nutup ya Pak kalau dijual sesuai dengan head. Jadi ini sebetulnya Bapak jual dengan harga kalau sama botolnya 18.000. 18.000 karena botol ini Rp2.000. Botolnya saja 2.000. Jadi untungnya bisa dikatakan cukup tipis. Cukup tipis. Cuman kita kalau kita dagang ini, kita kan kebanyakan pelanggan kita adalah warung Padang, warteg. Itu mereka butuh ini, jangan sekalian bawang, bombay, itu bawang putih. Jadi istilahnya turunannya melihara langganan. Nah, tapi kalau untuk pembeli katakanlah dari ibu-ibu rumah tangga begitu, biasanya apa yang dikeluhkan mereka Pak dengan harga minyak curah aja udah tinggi ini nggak turun-turun apa gimana keluhannya? Kalau keluhannya sekarang naik lagi gitu. Kan kemarin udah 14, sekarang kita jual 16.000. Bahkan kalau pakai botol 18.000. Nah, itu yang dia tapi dibanding dengan di supermarket, di minimarket kita kan lebih murah. Iya. Nah, tapi ini Bapak jualnya untuk hari ini stoknya ada berapa minyak goreng curah? Saya masih ada stok sekitar 2 jerigenan.
2 jerigen. Ini masih dibilang juga cukup minim ya Pak ya dibanding dengan sebelumnya ya. Karena tadi saya sempat juga berkeliling pemirsa di sejumlah kios di wilayah Pasar Tomang ini, sedikit sekali Pak pedagang yang menjual minyak goreng curah begitu. Bahkan ada juga yang menjual minyak goreng kemasan namun stoknya juga sedikit karena banyak pembeli yang beralih ke minyak goreng curah. Ya betul, karena harga. Orang-orang pedagang kayak gorengan, warteg, warung Padang itu kalau minyak goreng kemasan mereka pasti keberatan karena harga makanan yang mereka jual kan sangat murah sekarang. Nah, Pak, ini kan juga udah mau bulan Ramadan nih, Iya. ntar lagi kita puasa. Gimana Pak peningkatan daya beli masyarakat di sini? Apakah sudah semakin membaik atau juga mereka masih mengeluhkan soal harga atau bagaimana? Kalau sekarang nggak ada perkembangan. Karena situasi pandemi ini sampai sekarang masih ini. Karena sekolah, kalau kayak kita ini, langganan kita kan adalah pedagang-pedagang kaki lima, bubur, bakmi, bakso begitu ya. Mereka kan tidak bisa berjualan di sekolah dan di kantor. Jadi sekarang itu kalau ada kenaikan nggak bakal menjadi ini bagi masyarakat. Karena mereka tidak berjualan. Iya, karena mereka juga butuh begitu ya. Jadi memang minyak goreng ini bisa dikatakan sebagai bahan kebutuhan juga untuk masyarakat Indonesia, bukan kebutuhan pokok ya. Karena juga para pedagang banyak sekali yang tidak bisa beralih begitu dari minyak goreng. Ya gorengan ya harus digoreng. Nggak mungkin. Pak Jack, tunggu dulu. Saya pengen ke pedagang lain di belakang. Tadi saya lihat-lihat nih ada yang jual minyak goreng kemasan. Saya pengen tahu harganya berapa. Makasih ya Pak Jack. Nah coba ya pemirsa kita lihat lagi nih di belakang sini. Tadi saya sempat memantau ada salah satu pedagang yang menjual minyak goreng kemasan dengan ukuran 2 liter. Dengan juga minyak goreng kemasan premium. Nah, kita tanya-tanya. Sebentar. Nah, ini dia nih. Ya pemirsa bisa lihat ya di situ ada yang menjual minyak goreng kemasan. Nah, selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Fatima. Ya, Ibu boleh saya agak majuan sedikit, Bu. Saya mau tanya-tanya. Nah, Ibu gimana, Bu? Pembeli hari ini rame nggak? Sepi, hari gini baru jalan. Baru rezeki alhamdulillah. Biar banyak dikit dikasih rezeki kan, kita bersyukur. Biasanya kalau jelang bulan Ramadan kan pembeli rame ke pasar. Tapi kalau tahun ini gimana? Kayaknya sih sepi deh. Habis apa-apa mahal, bagaimana orang mau belanja? Makan apa adanya. Mas sambal ikan asin jadi. Ibu ini kan jual minyak goreng kemasan nih. Ibu nggak mau jual minyak goreng curah juga kan? Sekarang pembeli lagi pada nyari minyak curah. Udah mahal, barangnya susah. Barangnya susah no, di toko-toko aja pada kosong. Gitu. Jadi lah udahlah biarin. Nah ini Ibu jual minyak goreng kemasan. Untuk yang 2 liter kemasan sederhana harganya berapa Bu? Sangeteng 50, modal terus terang aja udah 48 ini segini. Untuk yang 2 liter 50.000. Naik ya Bu, dulu sebelum dengan subsidi. Nggak banyak-banyak, itu juga nggak boleh ngambil banyak-banyak. Paling 1 dus isinya 6. Ya 6 habis baru kalau ada ya dijual, kalau nggak ada ya biarin kosong dulu. Itu aja, Neng. Tapi selama ini keluhan Ibu sebagai pedagang dengan adanya harga kelangkaan minyak goreng dan juga harganya yang naik terus belum juga turun, gimana sih Bu? Ya sedih, kasihan orang yang nggak punya ya. Dan banyak jadi kosong. Aku bikin sama anak-anak kan, sama pembantu juga. Minyaknya gorengnya jangan cuma digoreng, direbus. Rebus. Ini kan Apa tadi minyak goreng langka. Nah, sejumlah pembeli yang juga mereka ingin mendapatkan minyak goreng kemasan. Apa yang mereka keluhkan sih Bu? Curhatan hati para pembeli atau apa nih yang biasanya Ibu sering mendengar dari para pembeli di sini? Ya gini, kok minyak mahal bener sih Bu, nggak turun-turun. Ya saya jawabnya ya nggak tahu ya, dari sononya mahal, Ibu mah jual mahal ya mahal, beli murah ya dijual murah. Habis sekarang nggak ada yang murah lagi, apalagi mau dijual. Ya begitu lagi pergi. Udah ya Bu, nggak jadi beli ya, habis minyak mahal bener. Iya, gitu aja. Iya, terima kasih ya Ibu Fatimah. Pemirsa yang menjadi salah satu curhatan dari para pedagang di sini, karena memang para pedagang juga tidak bisa menstok minyak
goreng kemasan atau minyak goreng curah terlalu banyak karena memang sudah sesuai apa yang ditetapkan ya dari distributor per pedagang begitu. Kemudian juga para pembeli juga banyak yang mengeluhkan karena memang harganya masih selalu naik terkait dengan minyak goreng ini. Nah, selain minyak goreng yang menjadi dilema, coba yuk kita pantau lagi gimana sih harga kebutuhan pokok ya. Harga kebutuhan pokok berupa seperti daging sapi, daging ayam, bawang putih, cabai, apakah juga mengalami kenaikan jelang bulan suci Ramadan ini. Saya akan ajak Anda ke atas pemirsa, sedikit naik tangga ya, karena lokasinya ada di atas kalau untuk sayur mayur dan sebagainya. Sementara untuk minyak goreng dan agen-agennya ini berada di bawah. Jadi itu tadi ya, saya juga sempat berkeliling dari pagi tadi, Maria dan juga Marvin. Sangat sedikit sekali memang para pedagang yang menjual stok minyak goreng curah dan juga minyak goreng kemasan. Bahkan di pasar tradisional ini pantauannya di atas harga yang dijual di retail modern seperti itu. Ada yang berkisar Rp50.000 untuk harga 2 liter dari minyak goreng kemasan ya, 53.000-54.000. Nah, ini kan bisa dikatakan cukup tinggi ya dibanding dengan harga di retail modern. Nah, ini saya sekarang sudah berada di atas. Tadi saya agak naik tangga sedikit, lumayan ngos-ngosan ya, udah lama gak olahraga kayaknya. Nah, ini kita akan pantau nih harga kebutuhan bahan pokok di sini apakah mengalami kenaikan. Saya mau tanya-tanya sama salah satu pedagang yang lagi makan nih. Selamat pagi, Ibu Haji. Boleh Bu tanya-tanya Bu Haji Harahap ya Bu? Nah, ini nih Bu Haji nih sini menjual beragam ya, kayak bawang putih, cabai, paprika, kemudian ada kunyit, bawang merah, gula pasir, banyak sekali. Tapi sambil melayani pelanggan ya Bu ya. Coba-coba mungkin di sebelah sini ya, kita akan tanya-tanya nih biar nyampe mic-nya. Pagi Bu Haji. Bu, jadi apa nih Bu yang mengalami kenaikan? Ada bawang putih katanya naik Bu, bener? Naik, bawang putih naik. Nah, itu gula pasir. Bu, gula pasir, ini naiknya berapa? Naiknya dari harga biasa naiknya 4.000 per kilo naiknya. 4.000. Ya. Oke. Nah, terus bawang putih juga berapa Bu? Bawang putih harga sekarang yang cutting 45 per kilo. Kalau yang bawang banci 40. Wah, jadi kenaikannya cukup lumayan ya, sekitar Rp5.000 loh sampai bawang putih dan juga gula pasir ini mengalami kenaikan. Nah, selain tadi apa yang disebutkan oleh pedagang bahan kebutuhan pokok di sini pemirsa, nanti juga saya akan memantau kepada Anda di belakang saya ini ada penjual daging yang juga harganya sekarang cukup tinggi. Per kilogramnya sudah dijual di kisaran harga Rp160.000. Nah, nanti kita juga akan memantau beragam harga komoditas lainnya. Saya akan lanjutkan untuk Anda usai jeda headline news ya, sesaat lagi. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan masih dari Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat nih pemirsa. Kita masih memantau sejumlah harga kebutuhan pokok dan juga harga komoditas yang naik, diantaranya adalah daging sapi. Nah, ini saya sudah di antara para pedagang daging sapi ini pemirsa ya. Jadi memang mereka mengatakan bahwa kisaran harga daging sapi di Pasar Tomang ini sudah menembus angka Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogramnya. Coba ya kita tanya, Mas, pagi Mas, ini jadi harganya berapa Mas sekarang? Harga daging sapi sekarang ini udah nembus Rp160.000 ya katanya ya? Betul. Betul. Sebelum itu harganya berapa stabilnya? 140. Baik. Oke, nah itu ya pemirsa pengakuan langsung dari para pedagang terkait harga di sini. Nah, sementara itu kita coba tanya-tanya lagi terkait harga kebutuhan pokok bersama dengan para pedagang di sini juga. Ibu, nah saya mau nanya lagi nih Bu. Tadi kan Ibu katakan gula pasir naik, bawang putih naik, telur gimana deh Bu? Ini kan udah jelang Ramadan nih, ada kenaikan juga nggak? Kenapa? Telur Ya naik juga. Sekarang sekilo 26. 26.000. Nah, ibu nggak jual minyak goreng gitu? Jual? Minyak goreng kemasan atau minyak? Ada.
curah ada. Harganya berapa? Ya curah per kilo sekarang jualnya 23. 23.000. Waduh. Iya mahal belinya saya. Iya. Bu, kalau setiap jelang bulan Ramadan kan biasa nih harga naik setiap tahunnya. Tapi kalau sekarang dirasa kenaikannya lebih mahal atau seperti apa? Ya ke tahun-tahun lalu juga begitu kok. Asal mau menjelang Ramadan naik. Ini merembet semua. Plastik naik, itu naik, semua naik dah. Merembet semuanya. Kalau para pembeli di sini kaget nggak menghadapi kenaikan harga ini, Bu? Ya kaget sih enggak kalau di tempat saya gitu. Mungkin udah pengalaman dia kan. Karena mau lebaran, mau jual apa, mau puasa gitu kali. Iya. Tapi kalau Ibu nilai sendiri kenaikannya cukup wajar apa sudah tidak wajar nih? Wajar lah. Cuman menaik pun kayak gula susah barangnya. Iya, mahal juga susah. Bu, harapannya bagi pemerintah lah Bu, seperti apa Bu? Harapan sih maunya turun Mbak, supaya masyarakat juga enak belanjanya kan. Kasihan yang nggak mampu lah istilahnya, yang ekonominya menengah ke bawah, ya kan? Ya kalau yang punya aset banyak mah enak. Ibu semangat ya jualannya, semoga laris manis hari ini. Semangat terus, mantap. Ya itu ya pemirsa, cukup dilema juga sebetulnya jadi saya di sini karena menanggapi curhatan dari para pedagang dan juga keluhan dari para pembeli seputar kenaikan harga jelang Ramadan, belum lagi minyak goreng yang masih langka, stoknya juga dikatakan minim, hanya beberapa kios saja yang menjual minyak goreng curah ataupun minyak goreng kemasan. Ya kita harap ya semoga di bulan Ramadan nanti harga-harga kebutuhan bisa turun begitu dan juga masyarakat bisa dimudahkan, daya belinya juga meningkat. Ya seperti itu Marvin dan juga Maria, pantauan langsung saya dari Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat. Saya juga harus nyiapin kebutuhan nih buat stok bulan Ramadan, buat ngisi kebutuhan dapur di rumah ya, buat sahur dan juga Ramadan. Ya udah saya mau keliling-keliling lagi di Pasar Tomang Barat ini. Marvin, Maria kalau mau nitip kasih tahu ya. Sampai ketemu lagi Marvin, Maria dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Nala Husna untuk pantauan langsung dari Pasar Tomang Barat, Jakarta.